Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Em, yang dari kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi masalah retensi pada PT Bank BRI Tbk. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Afifan Ida Suhela Bernunte, saya sendiri, kemudian rekan-rekan saya, ada Desi Irawan Lestari, Fadia Aprilia, Jackson Sihombing, Tasya Cintan Simanjunta, Miftah Saida, dan Nabila Khairunisa. Baik, untuk tidak memperlama lagi, em, berikutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita masuk pada identifikasi masalah retensi. Pertama, ada kepuasan pelanggan yang rendah. Ada dua bagian pada kepuasan pelanggan yang rendah. Yang pertama, yang A adalah pelanggan yang kurang responsif. Banyak pelanggan merasa frustasi ketika harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan dari customer service. Ini bisa disebabkan oleh jumlah staf yang tidak mencukupi atau proses yang tidak efisien. Selain itu, pelanggan yang merasa tidak diacuhkan ketika mengajukan pertanyaan atau keluhan cenderung berubah ke bank lain. Yang B ialah proses transaksi yang rumit. Di era digital ini, pelanggan mengharapkan kemudahan dalam melakukan transaksi. Jika sistem ATM sering mengalami gangguan atau jika aplikasi mobile banking sudah digunakan, pelanggan, pelanggan bisa merasa tidak puas. Proses yang panjang untuk melakukan transfer atau pembayaran juga dapat mengurangi kenyamanan pengguna. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, persaingan yang ketat. Yang pertama, bank digital dan vintage. Kehadiran bank digital dan platform vintage telah mengubah landscape perbankan. Mereka menawarkan pengalaman yang lebih cepat dan lebih mudah, seperti pendaftaran akun instan dan layanan tanpa biaya. Pelanggan yang lebih memilih kemudahan kecepatan cenderung beralih ke layanan tersebut. Yang kedua, promosi yang menarik. Banyak vintage memberikan tawaran menarik seperti bonus pendaftaran, cashback untuk transaksi pertama, atau bunga lebih tinggi pada simpanan. Ketidakmampuan untuk bersaing dalam hal promosi ini dapat menyebabkan pelanggan beralih. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada kurangnya inovasi produk, yang dimana ada dua. Yang pertama, ada ketidakcocokan produk. Produk yang ditawarkan oleh Bank BRI mungkin tidak memenuhi kebutuhan ataupun harapan pelanggan modern, seperti layanan investasi yang lebih fleksibel ataupun pinjaman dengan proses yang lebih cepat. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tren baru dapat membuat bank terlihat ketinggalan zaman. Yang kedua ada lambat dalam adopsi teknologi, yang dimana dalam dunia yang semakin terhubung, pelanggan mengharapkan inovasi seperti fitur keamanan yang lebih canggih dan teknologi pembayaran yang lebih baik. Jika Bank BRI tidak cepat mengadopsi teknologi baru, pelanggan mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan nilai terbaik dari layanan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 4. Pengalaman pelanggan yang tidak konsisten. A. Variasi layanan antar cabang. Pelanggan yang mengunjungi cabang yang berbeda seringkali mengalami perbedaan dalam kualitas layanan. Jika satu cabang memiliki staf yang lebih tertatih dan ramah dibandingkan cabang lain, ini dapat menciptakan pengalaman yang tidak konsisten bagi pelanggan. B. Kesalahan administrasi. Kesalahan dalam pengelolaan akun atau transaksi dapat menyebabkan frustasi besar bagi pelanggan. Ini mencakup kesalahan pencatatan, pengambilan dana yang salah, atau informasi yang tidak akurat mengenai saldo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kurangnya program loyalitas. Yang pertama ada minimnya insentif. Program loyalitas yang ada mungkin tidak cukup menarik bagi pelanggan. Jika pelanggan tidak merasa dihargai atau mendapatkan imbalan atas kesetiaan mereka, mereka akan lebih cenderung untuk mencari alternatif yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, tidak ada segmen khusus. Bank seringkali gagal dalam menawarkan produk yang dituju untuk segmen tertentu, seperti mahasiswa, pengusaha, dan pensiunan. Tanpa
Tanpa penawaran yang disesuaikan, pelanggan merasa bahwa kebutuhan mereka tidak diperhatikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Slide selanjutnya, tolong. Baiklah, selanjutnya itu pembahasan tentang pengembangan strategi retensi talenta. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan yang rendah. Yang pertama itu ada program pelatihan staf. Di sini, staf melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan layanan pelanggan. Misalnya, simulasi situasi pelayanan yang sering terjadi, sehingga staf dapat belajar mengatasi berbagai masalah dengan baik. Yang kedua itu ada dengan sistem live chat. Di sini, perusahaan bisa mengimplementasikan fitur live chat di situs webnya dan aplikasi mobilenya untuk memberikan respon yang cepat kepada pelanggan yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi. Selanjutnya, persaingan yang ketat. Praktik diferensiasi produk dan layanan. Pertama, luncurkan produk baru. Mengadakan peluncuran produk inovatif seperti rekening tabungan dengan bunga kompetitif atau pinjaman dengan proses persetujuan yang lebih cepat. Misalnya, memperkenalkan layanan pembiayaan untuk usaha kecil yang memudahkan proses pengajuan. Kedua, kampanye pemasaran digital. Melakukan kampanye pemasaran yang menonjolkan keunggulan produk dibandingkan kompetitor, menggunakan iklan di media sosial dan platform digital. Selanjutnya akan lanjut ke rekan saya. Slide selanjutnya, Fikri. Yang ketiga ada praktik riset dan pengembangan kurangnya inovasi produk. Yang pertama ada fokus grup pelanggan, yang dimana menyelenggarakan fokus grup dengan pelanggan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang kebutuhan dan harapan mereka terkait dengan produk. Selanjutnya ada kemitraan dengan vintage, yang dimana menjalin kemitraan dengan startup vintage untuk mengembangkan fitur baru dalam aplikasi mobile seperti e-wallet ataupun sistem pembayaran yang lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Miftah. 4. Pengalaman pelanggan yang tidak konsisten, di mana ada praktik standarisasi layanan. Yang pertama, manual layanan pelanggan, di mana mengembangkan dan mendistribusikan manual layanan pelanggan yang jelas, mencakup prosedur dan standar yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan. Yang kedua, audit layanan berkala, melakukan audit berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan di semua cabang dengan umpan balik dari pelanggan sebagai salah satu indikator utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk berikutnya ada kurangnya program loyalitas. Adapun praktik pengembangan program loyalitas, yang pertama itu program point reward, yaitu dengan meluncurkan program reward di mana setiap transaksi menghasilkan poin yang bisa ditukarkan dengan diskon, voucher, atau produk gratis. Yang kedua ada event khusus untuk nasabah setia, dengan menyelenggarakan acara eksklusif bagi nasabah setia, seperti seminar investasi atau pertemuan dengan para ahli yang memberikan nilai tambah bagi mereka. Baik, teman-teman semuanya, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua.